Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita insyaallah mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan langkah dan perjuangannya. Dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan di surah Al-Baqarah. Kita masuk ke ayat yang ke-62. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiina, dan orang-orang sabiin. Nanti kita bahas ya, sabiin itu siapa. Man amana billahi wal yaumil akhiri, yakni siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa amila shalihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka orang-orang itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran mereka inda rabbihim, di sisi Allah Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak perlu ada rasa sedih. Nah, jadi ini berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana hukum mereka, bagaimana nasib mereka nanti di akhirat. Man ahsana minal umam as-salifah, siapa saja yang berbuat baik, ya, minal umam as-salifah, dari umat-umat yang terdahulu, wa ata'a, dan mau taat, fa inna lahu jazaa'al husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Wa kadzalika al-amru ila qiyamis sa'ah, seperti itulah ketetapannya sampai nanti hari kiamat. Dalam artian kullu man ittaba'ar rasula, siapa saja yang mau ittiba', yang mau ikut jalan ar-rasula, rasul an-nabi al-ummi, falahus sa'adatul abadiyah, yang akan yang ikut pada rasul, pada nabi yang ummi, ya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, memang ini ada kaitannya dengan, ini kita lihat asbabun nuzulnya. Wa qala as-Suddi, berkata Imam as-Suddi, nazalat fi ashabi Salman al-Farisi, ini turun berkaitan dengan sahabat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ini orang Persia ya, Farisi itu Persia. Baina huwa yuhadditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara ashabahu
fa akhbaruhu khabarahum faqal. Jadi Salman ini menceritakan teman-temannya yang dulu di Persia, di mana dia bercerita, kanu yusallun, wahai Rasulullah, mereka dulu juga pada sholat, wayasumun, dan mereka juga berpuasa, wayu'minuna bika, dan mereka juga beriman kepadamu, wayashhaduna annaka satub'asu nabiyyan, mereka juga bersaksi bahwa engkau akan diutus sebagai Rasul yang terakhir. Ya, jadi Salman ini menceritakan ya bahwa teman-temannya dari Persia sana itu dulu juga sudah beriman kepada Nabi Muhammad, juga sudah melakukan ibadah, sholat, berpuasa, gitu ya. Nah, cuman memang kan tidak semuanya pergi ke Madinah untuk mencari Nabi. Salman lah yang kemudian ngeluruk kalau bahasa Jawanya itu. Bepergian dari Persia menuju ke Jazirah Arab untuk mencari dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan teman-temannya yang lain tidak gitu. Nah, maka dia ini bertanya, bagaimana nasib teman-teman saya di Persia dulu? Mereka juga beriman kepada panjenengan, mereka juga sholat, juga puasa, begitu. Nah, ternyata jawaban dari Nabi itu membuat Salman bersedih. Ya. Falamma faragha Salmanu min thana'ihi alaihim, setelah Salman selesai menceritakan dan memuji teman-temannya itu, qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, menjawab, ya Salman hum min ahlin nar. Wahai Salman, teman-temanmu itu ya nanti masuk neraka gitu. Ya ini memang jawaban dari Rasulullah ini kan apa ya? Beliau belum menerima wahyu tentang bagaimana kondisi teman-temannya Salman itu. Jadi beliau menjawab dengan pengetahuan dari beliau bahwa ya mereka bukan ahlul Islam seperti itu. Nah, maka mendengar itu fastadda dzalika ala Salman. Itu membuat Salman bersedih. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nah, maka kemudian ayat ini sebenarnya apa ya? Jadi mengoreksi jawaban Rasulullah tadi bahwa mau dari umat manapun, dari kaum manapun, selama mereka itu pada akhirnya beriman pada nabi-nabi yang diutus pada mereka, atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan masuk ke surga. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, maka tadi disebut ada 3 golongan ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiin. Fakana imanul Yahud annahu man tamassaka bit-Taurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta ja'a Isa. Jadi iman yang seharusnya diyakini oleh orang-orang Yahudi ya, bahwa mereka seharusnya berpegang pada kitab Taurat dan sunnahnya Nabi Musa alaihi salam yang diutus pada mereka. Hatta ja'a Isa, sampai kemudian datangnya Nabi Isa. Ya. Setelah dari Musa sampai Isa ini jaraknya kan masih jauh ya. Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, baru kemudian Nabi Isa. Artinya selama sebelum datang Nabi Isa, syariatnya masih sama dengan yang dulu dibawa oleh Nabi Musa gitu ya, melalui kitab Taurat gitu. Falamma ja'a Isa, maka ketika kemudian datang Nabi Isa, kana man tamassaka bit-Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha, orang yang masih berpegang pada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, falam yada'ha, dan tidak mau meninggalkan ajaran dari Taurat itu, walam yattabi Isa, dan tidak mau mengikuti Nabi Isa, kana halikan, maka termasuk orang-orang yang salah, dibinasakan gitu. Jadi seharusnya
seiring bergantinya Rasul, maka ikutlah syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Ya, dan memang yang yang diturunkan setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa maksudnya, itu beliau diturunkan pada kaum Yahudi atau Bani Israel, ya, kaum Yahudi, gitu. Wa imanun Nasoro, adapun imannya orang-orang Nasrani, anna man tamassaka bil injili minhum, ya, yakni orang-orang yang berpegang pada Injil, wa syara'i Isa, dan syariat-syariatnya Nabi Isa, karena mukminan makbulan minhu, maka termasuk orang-orang mukmin yang diterima amal-amal mereka. Ya, ini tentu juga berlaku bagi nabi-nabi sebelumnya ya. Sesudah Nabi Nabi Musa, ada Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Kalau memang mereka membawa syariat atau ajaran yang baru, maka juga harus diikuti. Tetapi memang sepanjang yang kita pahami bahwa kitab-kitab yang mengajarkan akan syariat itu adalah kitab Taurat. Ya, kemudian Zabur di zamannya Nabi Daud ini tidak tercatat membawa syariat yang baru. Jadi melanjutkan, menguatkan saja begitu. Kemudian zaman Nabi Isa barulah ada kitab Injil gitu ya. Nah, hatta ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yada' makana alaihi min sunnati Isa wal Injil, dan tidak mau meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa sebelumnya, juga kitab Injil, kana halikan, maka termasuk orang yang binasa atau salah atau keliru. Artinya harusnya kalau sudah berpindah ke Nabi Muhammad, maka haruslah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, kultu, saya jelaskan, kata Imam Ibnu Katsir ya, wa hadza la yunafi ma ruwiya an Ibnu Abbas, ini bukan berarti bertentangan dengan riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsir dari ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Kan ada ayat tuh, barang siapa yang mencari selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ayat itu tidak bertentangan dengan ayat yang sebelumnya ya. Artinya ayat yang sebelumnya tadi itu kan membahas orang-orang terdahulu yang bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Maka dia beragama syariatnya juga sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, begitu. Tapi tauhidnya kan semua sama gitu ya. Adapun ayat ini, Ali Imran 85 ini adalah ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Maka memang tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Ya. Innahu la yuqbalu min ahadi tariqatin. Innahu la yuqbalu min ahad. Ya, tidak diterima dari seseorang tariqatan wala amalan, ya, cara beribadah maupun amalan, illa makana muwafiqon li syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da an ba'athahu bima ba'athahu bihi, sesudah Nabi Muhammad diutus. Ya, jadi sekali lagi ayat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, itu berlaku untuk ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Fa amma qabla dzalika, adapun sebelum itu, ya, termasuk ayat 61 yang kita bahas ini tadi, fa kullu man ittaba'ar rasula fi zamanihi, maka siapa saja yang ittiba, mengikuti Rasul pada zaman masing-masing,
fahuwa ala hudan wasabili najatin. Maka mereka berada dalam hidayah dan mereka berada dalam jalan yang selamat. Begitu. Nah, baik, coba kita lihat lagi lebih lanjut ya tentang Yahudi, Nasrani dan Sobiun tadi ya. Fal Yahudu, yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi adalah ittiba'u atsba'u Musa alaihi salam. Para pengikut Nabi Musa alaihi salam, alladzina kanu yatahakamuna ila Taurati fi zamanihim. Yang mana waktu itu mereka berhukum kepada Taurat ya, yang diturunkan pada Nabi Musa. Wakila linisbatihim ila Yahuda. Ada juga yang mengatakan Yahudi ini berasal dari nama Yahuda, yakni akbaru auladi Yakub, anak yang terbesar dari Nabi Yakub, itu namanya Yahuda. Jadi Yahuda ini ada yang mengatakan itu nama yang dinisbahkan kepada anaknya Nabi Yakub itu. Falamma bu'itsa Isa sallallahu alaihi wasallam wajaba ala bani Israil ittiba'uhu wal inqiyadu lahu. Maka ketika kemudian Nabi Isa diutus, maka pada seluruh Bani Israel, nah Israel itu nama lain dari Nabi Yakub ya. Jadi ketika disebutkan Bani Israel, kayaknya pertemuan lalu sudah kita bahas, maka ketika disebut Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub ya. Maka ketika Nabi Isa diutus ya, wajiblah bagi Bani Israel untuk mengikuti Nabi Isa dan tunduk kepada Nabi Isa. Fa ashabuhu wa ahlu dinihi hum an-nasara. Maka sahabat-sahabat atau pemeluk agama Islam yang dibawa Nabi Isa ini ya, itu disebut dengan kaum Nasrani, Nasoro. Wasummu bidzalika, dan disebut begitu, dinamakan Nasoro, litana surihim fima bainahum, sebab mereka suka saling tolong-menolong di antara mereka. Waqad yuqalu lahum, maka kemudian kadang disebutkan untuk mereka ansorun ya, sebagai kaum yang ansor, yang selalu saling menolong ya. Kama qala Isa alaihi salam, man ansori ilallah. Sebagaimana Nabi Isa pernah mengatakan, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah, di surat As-Saff ya. Qalal hawariyuna nahnu ansorullah. Maka kaum Hawariyun itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Ya. Wakila, ada juga yang mengatakan, innahum innama summu bidzalika, sebab mereka dinamakan Nasrani itu min ajli annahum nazalu ardon yuqalu laha Nasirah. Sebab mereka ini kaum penduduk yang menetap di suatu tempat bernama Nasirah. Qalahu Qatadah wa ruwiya an Ibnu Abbas aidan, wallahu a'lam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah dan Ibnu Abbas. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kemudian akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajaba alaihim tasdiquhu. Mereka semua wajib untuk membenarkan, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasummiyat ummatu Muhammadan ummata Muhammad, wasummiyat ummatu Muhammadin, harusnya begitu ya, dan dinamakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi Nasrani dan Yahudi, gitu ya, Nasrani dan Yahudi. Wa amma sobiun, nah terus kalau sobiun itu siapa? Kan tadi innalladzina hadu wan nasara was-sabiin gitu ya.
faqad ikhtalafa fihim. Maka ini ada banyak sekali pendapat ya tentang siapa yang dimaksud dengan as-Sabi'un. Kaum Sabi'un itu siapa? Faqala Mujahid as-Sabi'una qaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara. Menurut Imam Mujahid, ini adalah kaum yang antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Laisa lahum dinun, tidak memiliki agama. Wa qala Abul Aliyah wa Dhahak. Dan Abul Aliyah dan Ad-Dhahak mengatakan, As-Sabi'una firqatun min ahlil kitab, yaqra'una zabur. Ini adalah satu golongan dari ahlul kitab yang membaca kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud. Qala Abu Hanifah wa Ishaq la ba'sa bidzabaihim wa munakahatihim. Nah, itulah karena dianggap juga sebagai ahlul kitab. Kalau menurut pendapat Abu Aliyah tadi, maka menurut Abu Hanifah dan Ishaq boleh memakan sembelihan mereka dan boleh menikahi wanita mereka. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi qaumun ya'budunal malaikah. Menurut Imam Abu Ja'far Ar-Razi, mereka ini kaum yang menyembah malaikat. Wa yaqra'una zabur, dan membaca kitab Zabur, menerima Zabur. Wa yusalluna lil qiblah, dan mereka juga salat menghadap ke kiblat. Wa su'ila Wahab ibnu Munabbih anis Sabi'in faqal. Kemudian kalau menurut Wahab ibnu Munabbih, alladzi ya'rifullaha wahdahu. Jadi orang-orang ini, Sabi'in ini mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi walaisat lahu syari'atun ya'malu biha. Mereka tidak memiliki syariat untuk diamalkan, walam yuhdas kufron, ya, dan tidak membuat bentuk-bentuk kekufuran, maksudnya itu menyembah kepada sesuatu yang lain, itu enggak. Ini kan makanya kita juga berpikir jangan-jangan di zaman sekarang pun ada yang seperti ini ya. Orang-orang yang hanya percaya Allah itu ada tapi tidak mau beragama. Kalau sekarang orang menyebut agnostik ya, gitu. Jadi percaya Tuhan tapi tidak mau beragama gitu. Karena punya kesan informasi yang buruk tentang agama-agama sehingga memilih untuk beriman kepada Allah tapi tidak memilih untuk punya agama. Ya, di era demokrasi seperti sekarang ini semuanya ada gitu ya. Tapi tentu kalau zaman sekarang ya harus beriman pada Nabi Muhammad dan agama Islam. Nggak ada pilihan lain gitu ya. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaid as-Sabi'un ahlu dinin minal adyan. Jadi salah satu pemeluk agama yang berada di berbagai macam agama, kanu bi jaziratil Mausil, di sebuah daerah Jazirah al-Mausil namanya. Yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengakui tentang la ilaha illallah, tauhid gitu. Walaisa lahum amalun wala kitabun wala nabiyyun. Mereka tidak punya panduan amal, tidak punya kitab, tidak punya nabi. Maksudnya tidak punya itu tidak meyakini. Harusnya punya ya. Illa qaulu la ilaha illallah. Wa qala al-Khalil hum qaumun yusbihu dinuhum dinan nasara. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu kaum yang sebenarnya mirip Nasrani. Illa anna qiblatahum nahwa mahabil janub. Tetapi kiblat mereka mengarah ke arah tiupan angin selatan. Yaz'umuna annahum ala dini Nuhin alaihi salam. Mereka mengklaim berada di atas agama yang dulu diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, panjang ini ternyata tentang Sabi'in ini ya. Qala Al-Qurtubi, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, walladzi tahassala min madhhabihim fima dzakarahu ba'dul ulama, ya. Maka kesimpulan dari pendapat para ulama tadi, annahum muwahhidun. Jadi orang-orang Sabi'in itu mentauhidkan Allah. Wa ya'taqiduna ta'tsiran nujumi wa annaha fa'ilah. Dan mereka meyakini tentang kekuatan bintang-bintang. Yang mana bintang itu bisa memiliki pengaruh begitu. Walihada afta Abu Sa'id al-Istokhari
maka ada ulama namanya Abu Sa'id ya, Al-Istakhri bikufrihim, menganggap bahwa Sobiun itu bagaimanapun adalah orang termasuk kafir. Lil qadiri billah ya, ini beliau fatwakan kepada waktu itu seorang khalifah bernama Al-Qadir billah hina sa'alahu anhum, ketika khalifah ini bertanya kepada beliau ya. Wahtaro Ar-Razi, dan Imam Ar-Razi memilih anna as-sobiin qaumun ya'budunal kawakib, mereka adalah kaum yang menyembah bintang. Bimakna annallaha ja'alaha kiblatan lil ibad, jadi mereka beranggapan bahwa Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai kiblat untuk beribadah, wa doa dan berdoa. Au bimakna annallaha fawwada tadbiro amri hadzal alam ilaiha, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan pengaturan alam semesta ini kepada bintang-bintang. Ya. Nah, ini keyakinan mereka ya, keyakinan mereka. Wa adharul aqwal wallahu a'lam, dan menurut pendapat kami yang paling kuat ya, wallahu a'lam dan Allah yang Maha tahu, ini menurut Imam Ibnu Katsir, qaulu Mujahid wa mutabi'ihi wa Wahab bin Munabbih, yakni pendapat Imam Mujahid dan Imam Wahab bin Munabbih, annahum qaumun laisu ala dinil yahud, mereka adalah kaum yang tidak beragama Yahudi, walal Nasoro dan tidak juga Nasrani, walal Majus dan tidak juga Majusi, walal musyrikina dan juga bukan golongan orang-orang musyrik. Wa innamahum qaumun, tapi mereka adalah kaum yang baquna ala fitratihim, masih tetap pada fitrah mereka. Ya. Waladinun muqarrarun lahum yatba'unahu wa yaktafunahu, dan mereka tidak memiliki agama yang tetap yang mereka yakini. Masih ada lagi, waqala ba'dul ulama as-sobiun alladzi lam tablughum da'watu nabiyyin wallahu a'lam. Ada yang mengatakan ya orang sobiun itu seperti ahlul fatrah itu, orang-orang yang memang hidup di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa gitu ya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Baik, itu pendapat yang panjang tadi tentang siapa yang dimaksud dengan as-sobiun ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa tadi sudah disimpulkan gitu ya, bahwa pada akhirnya yang selamat sampai ke surga itu adalah orang-orang yang mengikuti atau beriman kepada nabi-nabi sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi kalau dia beriman kalau dia hidup di zaman Nabi Musa, ya akhirnya harus beriman pada Nabi Musa. Kalau hidup di zaman Nabi Isa, maka beriman pada Nabi Isa. Dan kalau dia hidup akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun juga harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu tadi sebenarnya menegaskan ya kepada kita bahwa memang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu memang sudah disampaikan di dalam kitab-kitab sebelumnya, gitu, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Baik. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian orang-orang Bani Israel, ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung di atas kalian. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Wadhkuru ma fihi, ya, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaquna, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi saking Bani Israel itu orang-orang yang keras kepala ya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas.
Maka ketika Allah mengambil sumpah dan janji mereka itu sampai perlu diancam pakai dijatuhi gunung. Yaqulu ta'ala mudzakiron Bani Israila. Allah berfirman mengingatkan Bani Israel, ma akhadha alaihim minal uhudi wal mawathiq, tentang apa yang telah diambil perjanjian dari mereka. Untuk apa? Bil imani wahdahu la syarikalah, supaya hanya mengimani Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wattiba'i rusulihi, dan supaya mengikuti rasul-rasulnya Allah. Ya. Wa akhbara ta'ala, dan Allah berfirman di sini mengkhabarkan annahu lamma akhadha alaihim al-mitsaq, ketika Allah mengambil janji mereka itu, rafa'a al-jabala fawqa ru'usihim, sampai perlu mengangkat gunung di atas kepala mereka. Liyukirru bima uhidu alaihi, supaya mereka sungguh-sungguh dengan apa yang dijanjikan pada mereka. Ya'khudhuhu biquwwah, mereka mengambil komitmen dengan janji itu dengan kuat, dengan kekuatan penuh, ya. Wa hazmin, ya, dan juga dengan konsekuen. Wamtithalin, dan siap untuk mengamalkan. Nah, falamma abau ayyasjudu, ketika orang-orang itu sudah dibegitukan, ya, sampai kemudian tidak mau bersujud, sudah diambil janjinya kok tetap tidak mau tunduk amrullahi, tunduk kepada tadi agama Allah. Amarallahu al-jabala, Allah memerintahkan pada gunung, ayyaqa'a alaihim, supaya menimpa mereka. Wah, sampai diinjim begitu Bani Israel itu, ya. Ya bayangkan aja, kira-kira gunung merbabu ditaruh di atas kepala kita. Ayo, kalau nggak mau manut, jadi sampai begitu kan, ya. Berat, makanya Nabi Musa itu menghadapi kaum yang maunya nurut tuh kalau diintimidasi begitu, ya. Itu. Fanadharu ilaihi wa qad ghasyahum, ya. Maka mereka melihat gunung itu di atas mereka, sudah meliputi mereka. Fasaqatu sujadan, barulah mau mereka bersujud. Fasajadu ala syiqqin wa nadharu bisyikil akhor. Mereka sujud dengan sebagian matanya, tapi kadang-kadang juga masih ngelirik ke tempat yang lain. Sujud sambil ngelirik-ngelirik lihat gunungnya, mau dijatuhkan beneran enggak gitu, ya. Itu pun akhirnya Allah merahmati mereka. Allah ampuni mereka. Farahimahumullahu fayakshifahu anhum faqalu wallahi ma sajdatan ahabba ilallahi min sajdatin kasyafa bihal adzabi anhum. Ini pun mereka masih mengatakan, sujud kita ini sujud yang terbaik. Nyatanya sampai Allah menghindarkan azab dari kita. Fahum yasjuduna kadzalik, sehingga mereka sujudnya selalu seperti itu. Pakai dipaksa dulu, ya. Nah, maka sampai ditegaskan, ya, di potongan ayat berikutnya, khudzu ma atainakum biquwwah. Khudzu, ambillah apa yang telah kami berikan pada kalian, biquwwatin, dengan quwwah. Jadi apa yang kami berikan itu maksudnya adalah Taurat, kitab Taurat. Dan biquwwah itu kalau menurut Abul Aliyah adalah bita'atin, dengan penuh ketaatan. Kemudian kalau menurut Imam Mujahid, ya'malu bima fihi, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Wa qala Qatadah al-quwwatu al-jiddu. Jadi kuwah itu maksudnya adalah kesungguhan. Jadi kalian harus sungguh-sungguh mengamalkan apa yang di dalam kitab tersebut, ya. Nah, tetapi, ya, lagi-lagi orang-orang ini tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling setelah itu, ya. Coba kita ganti font yang lebih. Jadi ternyata sudah diancam seperti itu pun orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi tadi masih berpaling begitu, ya.
Falaula fadlullahi alaikum, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi firman Allah ini, ya, setelah mereka mengambil janji, setelah Allah mengambil janji dari mereka, ya, tawallaitum anhu, kalian masih juga berpaling darinya. Wa insanaitum wa naqattumuhu, kalian memutar arah, bahkan kalian melanggarnya. Falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena Allah menerima taubat kalian, bitaubatihi alaikum wa irsaluhun nabiyyinal mursalina ilaikum, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian akan semakin merugi. Binaqdikum dzalikal mitsaq fid dunya wal akhirah, sebab kalian merusak perjanjian itu di dunia dan di akhirat. Itu, ya. Jadi, Masya Allah, ini orang-orang Bani Israel ini sudah dibegitukan pun juga masih saja mereka memang keras kepala, ya. Padahal walaqad alimtumul ladzina tadau minkum, kalian toh sudah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian fis sabti, pada hari Sabtu. Ini nanti ada ceritanya, ya. Fakulna lahum kunu kirodatan khosiin, lalu kami perintahkan pada mereka, orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu itu, untuk menjadi kera yang hina. Ya. Jadi kalian orang-orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud, kalian sudah tahu ma'ahalla minal ba'si, azab yang ditimpakan bi ahlil qaryah, terhadap penduduk suatu desa, sebuah negeri, allati asad amrullahi, yang mana mereka menentang perintah Allah, wa khalafu ahdahu wa mitsaqahu, dan mereka melanggar janji mereka. Fima akhadhahu alaihim, min ta'dhimis sabti wal qiyami bi amrihi. Jadi janji yang dilanggar itu apa? Mereka sudah dijanji untuk mengagungkan hari Sabtu. Nah, mereka sudah dijanji untuk mengagungkan hari Sabtu, wal qiyamu bi amrihi, ya. Wal qiyamu bi amrihi, dan melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Idza kana masyru'an lahum fatahayyalu ala istiyadil hitan, ya. Namun mereka jadi kana masyru'an lahum, jadi mengagungkan hari Sabtu dan semua aturan-aturannya itu sudah ditetapkan untuk mereka. Aturannya adalah hari Sabtu itu hari untuk beribadah. Fatahayyalu ala istiyadil hitan, lalu mereka melakukan tipu daya untuk menangkap ikan fi yaumis sabti, di hari Sabtu, bima wada'u laha minal habail, di mana mereka memasang perangkap-perangkap, wal birok, dan membuat kolam-kolam, qabla yaumis sabti, sebelum hari Sabtu. Nah, ini saya kira kisah ini masyhur, ya. Bagaimana orang-orang Bani Israel ini mengakali aturan. Ya, mengakali aturan, mestinya hari Sabtu tidak boleh untuk mencari ikan. Nah, tapi memang diuji oleh Allah bahwa ikan itu banyaknya di hari Sabtu. Nah, caranya apa? Mereka memasang jaring dan membuat kolam-kolam itu sebelum hari Sabtu. Falamma ja'at yaumis sabti, maka ketika hari Sabtu datang, ala adatiha, sebagaimana biasanya, fil kathroti nasyibat bitilkal habaili wal hiyali, ya, maka ikan-ikan datang dengan melimpah dan tersangkut pada perangkap, ya, falam takhlus minha yauma hadzalika, sehingga tidak bisa lepas dari perangkap itu pada hari Sabtu tersebut. Falam makanal lailu, maka ketika sudah tiba di waktu malam, dalam artian Sabtunya sudah berakhir,
akhadhuha ba'da inqidha'is sabti, sesudah Sabtunya habis. Ya intinya memasang perangkap di hari sebelumnya, lalu hari Sabtu ikan-ikannya terperangkap, lalu ketika hari Ahad tiba, mereka mengambil ikan-ikan itu. Ya, jadi ngakali gitu ya. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka melanggar aturan, mengakali aturan itu, masahahumullahu ila suratil qiradati. Allah mengubah, mengazab mereka menjadi seperti kera. Wahia asbahu syai'in bil anasiyyi. Ini makhluk yang memang paling mirip dengan manusia. Fisyakli dhohiri, secara dohir. Walaisat bi insanin hakikotan, tetapi hakikatnya bukan manusia. Fakadzalika a'malu haula'i wahilatuhum. Begitu juga perbuatan mereka, tipu daya mereka itu. Lama kanat musyabihatan lil haqqi, seolah-olah seperti benar. Memasang di selain hari Sabtu, mengambil di hari sesudah Sabtu. Fidh dhohir, secara dohirnya. Wa mukhalifatun lahu fil batin, tapi sebenarnya tetap melanggar aturan. Maka kana jazaohum min jinsi amalihim, sehingga balasannya, hukumannya sesuai dengan perbuatan mereka itu. Ya, jadi kan sebenarnya itu sama saja mengambil ikan di hari Sabtu kan, sama saja menjaring ikan-ikan hari Sabtu begitu. Qala as-Suddi hum ahlu Ailah, mereka ini adalah penduduk Ailah. Wahia al-qaryah allati kanat hadiratal bahri, yaitu negeri yang terletak di pesisir pantai. Fakanatil khitanu idza kana yaumus sabti, maka ikan-ikan itu begitu banyak penduduk keluar ketika hari Sabtu. Wa qad harramallahu 'alal yahud ay ya'malu fis sabti syai'an. Sementara aturan untuk orang-orang Yahudi adalah Allah mengharamkan mereka bekerja mencari rizki di hari Sabtu. Lam yabqa fil bahri khudun illa kharaja hatta yukhrijna kharadimahunna minal ma'. Sementara di hari Sabtu itu justru tidak ada ikan kecuali semuanya keluar, ya, sampai mereka memunculkan moncong-moncongnya ke permukaan. Kalau bahasa Jawanya itu munggut, ya. Jadi mulut-mulutnya itu sampai keluar ke permukaan, itu di hari Sabtu. Fa idza kana yaumul ahad, lalu ketika datang hari Ahad, lazimna suflal bahri, mereka kembali ke laut, ikan-ikan itu. Falam yura minhunna syai'un hatta yakuna sabti, maka mereka tidak terlihat lagi sampai nanti Sabtu berikutnya. Ya, emang ini ujian ya, ini cara Allah menguji apakah orang-orang Bani Israel itu taat kepada Allah atau tidak. Sementara tadi sudah dijanji ya, bahwa harus mentaati semua aturan yang disepakati. Jadi Allah menguji gitu ya, mereka tetap taat nggak kalau dipancing seperti itu ya. Faja'alnaha nakalan lima bainahuma, maka kami jadikanlah lima baina yadaiha, kami jadikanlah negeri itu, ha di sini ya, itu ada yang mengatakan kembali pada kera, kirodatan, ada yang mengatakan kembali pada ikan atau hitan, ada yang mengatakan kembali pada ukubah ya atau hukuman ya. Tetapi yang paling benar adalah kembali pada al-qaryah, ai ahlu hadhil qaryah. Jadi Allah menjadikan nasib penduduk negeri itu ya nakalan ya, sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran disebabkan pelanggaran yang mereka lakukan pada hari Sabtu, maka Allah menghukum mereka dengan siksaan yang menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sezaman dengan mereka, sesama Bani Israel ya. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang yang di hadapannya maupun di zaman sesudahnya, yakni penduduk-penduduk desa lain yang ada di sekitarnya, yang berita tentang negeri itu dan bencana yang menimpanya sampai pada mereka ya.
Jadi wa ma khalfaha itu penduduk negeri-negeri lain di sekitarnya yang mungkin kabar itu sampai pada mereka. Ya kalau sekarang kan viral gitu ya, kira-kira gampang diviralkan kalau sekarang ya. Maka Allah menjadikan begitu ya, Allah menjadikan penduduk negeri itu sebagai ibroh, sebagai pelajaran gitu ya, dan sebagai siksaan bagi orang yang hidup di masa mereka, serta nasihat bagi orang-orang yang datang setelah mereka melalui berita yang mutawatir ya. Mau'idhatan lil muttaqin alladzina min ba'dihim ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Nah, ini makanya ada hadis Rasulullah bersabda ya, la tartakibu martakabal yahudu. Jangan kalian melakukan apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fatastahillu maharimallahi biadnal hiyali. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan menggunakan tipu daya yang sangat hina begitu. Ya, baik, segera sementara sampai sebegitu dulu. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.